Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Sehat RSO. Kembali lagi di acara Orto Podcast. Hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, keren banget. Salah satu psikolog dari RS Ortopedi Dr. Suharso, Pak Aziz Muslimin, SPC MPC Psikolog. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Tetap ya, semangat. Tetap semangat. Ya. Selamat pagi. Pagi luar biasa. Oke, masih ingat ya, Pak, berarti? Oh, masih dong. Sibukannya belakangan ini apa, Pak? Ya biasa saja, tugas-tugas psikolog ya setiap harinya. Ya menangani kasus-kasus psikologi di rawat jalan, rawat inap, dan ada tambah satu di ICU. Ya. ICU, ya, Pak. Ya, di rawat jalan, rawat inap, dan ICU. Sibuk banget ya, Pak, berarti? Ya, kalau banget sih enggak ya, biasa saja lah, biasa saja. Ya sibuk tapi enggak pakai banget. Oke, baik. Mumpung kedatangan psikolog, hari ini saya mau curhat-curhat tipis, boleh nggak, Pak? Boleh dong. Saya ini kemarin baru ngeliat tweet teman saya yang ibunya baru saja meninggal. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi di tweet itu dia menuliskan, saya tuh tidak butuh kata sabar, kata tabah dari kalian, kayak gitu. Marah ya, Jeng ya? Iya, Pak, kesan yang saya dapatkan tuh dia marah gitu, Pak, dengan kata-kata itu. Padahal menurut saya itu kan kata-kata yang positif ya, Pak. Nah, menurut psikologi nih, Pak, kenapa teman saya ini harus marah dengan kata-kata sabar dan kata-kata tabah itu, Pak? Baik, jadi begini ya, Jeng ya. Itu kan kata-kata yang bagus ya. Sabar, syukur, ambil positifnya saja, jangan menjadi pribadi yang negatif dan seterusnya. Banyak contohnya ya. Itu kan kata-kata yang positif, kata-kata yang baik, kata-kata yang mulia. Bahkan itu kan berasal dari terminologi agama Islam lah, gitu ya. Tetapi kenapa ketika seseorang memberikan nasihat dengan kata-kata yang baik tadi, tapi malah justru yang dihasilkan adalah kemarahan tadi, seperti yang kamu sampaikan temanmu tadi yang baru kehilangan ibunya ya. Ya, kenapa malah justru menjadi marah? Kenapa malah justru semakin sedih? Nah, ini kalau dalam terminologi psikologi, inilah yang dinamakan toxic positivity. Ya, toxic positivity, ya kan? Nah, jadi kalau Ajeng jeli melihat itu, ya, kira-kira menurut Ajeng itu ada anomali enggak, Jeng? Ada, Pak. Menurut saya toksik itu kan racun ya, Pak. Positivity itu kan hal-hal positif, betul, baik gitu. Betul. Nah, itu ketika digabungkan itu bukannya menjadi tolak belakang gitu ya, Pak? Iya, memang ini cukup memberikan informasi kepada kita bahwa toxic positivity itu ada anomali-anomali yang harus kita jelaskan nih, jangan sampai ada kesalahpahaman. Ya, nanti jangan-jangan kemudian ada yang berpikiran, weh, kenapa kita memberikan nasihat sabar kok nggak boleh? Padahal itu kan perintah agama. Kenapa kita memberikan nasihat bersyukurlah terhadap apa yang kau rasakan dan kau alami hari ini, misalkan seperti itu? Kenapa tidak boleh? Padahal itu kan yang diajarkan Islam. Nah, inilah nanti yang mungkin akan kita jelaskan lebih detail ya. Karena sesuatu yang baik, jika caranya dan waktunya salah, kadang-kadang bisa menjadi sesuatu yang tidak baik. Ya, jadi perlu ada ilmu pengetahuan, perlu ada timing yang pas ketika kita memberikan nasihat tentang kesabaran atau kesyukuran kepada seseorang yang baru tertimpa musibah. Ya, jadi waktunya harus pas, bukan nggak boleh, boleh, tapi waktunya harus pas dan dilandasi oleh ilmu pengetahuan sehingga apa yang disampaikan itu tepat sasaran dan bermanfaat. Tetapi kalau tidak tepat sasaran atau waktunya itu tidak pas, kemudian tidak dilandasi ilmu pengetahuan, nah ini yang bahaya, justru yang bahaya. Kenapa?
karena ketika kita mengalami musibah yang baru saja kita alami, kesedihan yang mendalam yang baru saja kita rasakan, kalau dikasih kata-kata seperti itu, mungkin teman Ajeng yang marah karena banyak teman yang memberikan nasihat sabar tentang kematian ibunya itu, mungkin juga bisa dibenarkan, karena sebenarnya kalau orang yang baru tertimpa musibah itu kebutuhannya tidak itu, begitu loh. Apa tuh Pak kebutuhannya? Ya biasanya kebutuhan itu hanya pengen didengar, kemudian pengen dipahami kesedihannya. Mungkin ada sedikit sentuhan-sentuhan, touching yang bisa menenangkan. Misalkan Ajeng dengan temannya itu dipeluk aja, kemudian kamu katakan, kalau kamu pengen nangis, nangis saja. Aku di sini untukmu kok. Aku di sini akan mendengarkan seluruh kesedihanmu. Nah itu kayaknya lebih bisa diterima secara emosional daripada langsung kemudian memberikan kata-kata sabar, syukur, dan ternyata hal itu malah menunjukkan ketidakpahaman dia terhadap kesedihan yang dirasakan. Nah itu sepintas tentang definisi toxic positivity. Kata-katanya juga tadi lebih manis ya, aku di sini, kamu nangis aja, itu kan lebih bisa diterima ya Pak? Iya, lebih bisa memvalidasi kesedihan dia. Betul. Ya, jadi kalau kamu pengen sedih, ya sedih saja, enggak apa-apa. Oh itu manusiawi sekali kok. Lah, bagaimana tidak manusiawi ketika ditinggal ibunya, kan sedih. Semua orang kan kalau ditinggal ibunya pasti sedih. Kenapa kita tidak boleh merasakan kesedihan? Kenapa kita langsung kemudian berpikir sabar kemudian syukur? Iya, saya tahu sabar dan syukur itu nanti akan kita lakukan, dan saya yakin temanmu itu juga melakukan itu, tapi mungkin pada saat ini belum bisa. Karena belum waktunya. Karena yang dibutuhkan dia itu sentuhan, touching, didengarkan, dipahami. Mungkin itu. Dengan kita tidak memberikan nasihat, kita diam saja mendengarkan dia, itu juga bentuk respon loh, gitu loh. Jangan salah loh. Ya. Kita tidak cepat-cepat memberikan berkomentar. Itu sebagai sebuah respon juga. Dan menurut saya itu malah justru respon yang adaptif. Jangan terlalu terburu-buru. Iya. Ya, Pak, ya. Karena dia kadang-kadang belum mau untuk menceritakan kesedihan dia. Kadang-kadang dia juga masih bingung, pikirannya masih kalut. Emosinya masih campur aduk. Ya kasihlah dia hak untuk merasakan itu. Kalau pengen nangis ya nangislah, itu kan sebagai katarsis kesedihan. Daripada mungkin kita nasihati, lebih baik dia suruh nangis saja. Mungkin beban emosinya akan lebih enteng daripada langsung kita kasih nasihat, belum tentu juga dia lebih baik kondisinya, malah justru lebih buruk bisa. Belum tentu dia menerima gitu ya Pak ya. Nih, ini kan udah diceritakan panjang lebar gitu Pak. Kayaknya bakal lebih mengerti apabila ada contoh realnya nih Pak. Oke. Ya, pertanyaanmu bagus itu, Jeng. Ya, jadi tidak sekedar teori ya. Iya. Sekarang saya akan balik tanya kepada Ajeng ya, untuk mencontohkan tentang toxic positivity ini. Ya kan? Kira-kira Ajeng pernah enggak membaca sebuah hashtag di dalam mungkin Instagram atau di media sosial yang lain tentang positive vibe only, begitu? Pernah, Nah ya, terus let's see the bright side gitu ya. Don't be so negative. Nah, seperti itu kan sering kita dengar ya. Betul. Ya. Nah, seakan-akan kita itu dituntut untuk berpositiflah terus dalam segala keadaan. Bahkan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, pokoknya positif. Nah, itu kan contoh dari toxic positivity sebenarnya. Sekarang pertanyaannya adalah, memang kalau itu yang mengatakan Ajeng, mungkin saya bisa langsung katakan, emang Ajeng hidup sekarang di mana? Sekarang Ajeng hidup di mana? Di dunia. Di dunia kan? Iya. Bukan di surga kan? Bukan. Kalau di surga ya positif terus bisa sih. Tidak akan mungkin di sana itu ada kesedihan. Tapi sadarlah Ajeng bahwa kamu itu baru hidup di dunia. Ya kan? Di dunia itu ada yang positif, ada yang negatif. Dan dua-duanya itu manusiawi kok. Jadi tidak ada yang salah kalau Ajeng ini merasakan sedih kemudian nangis. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, nangis saja, sedih saja. Nah ini yang mungkin aku tekankan ini ya, sesuatu
yang sudah mewujud, sesuatu yang sudah mengeksis, sesuatu yang sudah mengada, itu wajib ditunaikan hak-haknya. Ya. Meskipun itu dalam bentuk emosi negatif. Ya. Sekarang aku beri contoh begini, Jeng. Kenapa aku katakan kalau sesuatu yang sudah mengada itu harus ditunaikan hak-haknya? Itu contoh sampah misalkan. Sampah itu mempunyai hak. Kira-kira menurut Ajeng hak sampah itu apa? Dibuang di tempat sampah. Ya, dibuang di tempat sampah. That's right, betul. Oke, sekarang pertanyaan saya adalah jika hak-hak sampah itu tidak kita tunaikan, kira-kira menurut Ajeng apa yang terjadi? Bau. Oke. Terus banjir. Terus berserakan. Oke. Kan banyak sekali, malah justru efeknya itu kemana-mana kan? Bau, banjir, apalagi sumber penyakit, ya kan? Ya, betul. Nah, itu efeknya kemana-mana. Itu sama dengan emosi negatif. Jika emosi negatif itu tidak kau tunaikan hak-haknya, maka dia akan menjarah kemana-mana. Ya, ingat ini ya pemirsa ya. Jadi apapun yang sudah mewujud, yang mengada, mengeksis, wajib ditunaikan hak-haknya, termasuk kesedihanmu, kemarahanmu, kekecewaanmu, dan emosi-emosi negatif yang lain. Karena kalau tidak kamu tunaikan, maka emosi itu bisa menjarah kemana-mana efeknya, dan kamu sendiri nanti yang akan merasakan kerugiannya. Itu ya. Luar biasa, Pak. Oke, itu contohnya. Ya contohnya tadi seperti yang saya sampaikan tadi, orang yang baru kena musibah tiba-tiba saja langsung dinasehatin. Ya harapannya dia baik, sih niatnya baik, menenangkan. Tetapi kalau tidak dilandasi ilmu pengetahuan, justru nanti akan efeknya nanti justru memburuk emosinya. Itu contoh yang nyata, dan kamu sudah punya contohnya, temanmu yang nge-tweet tadi kan? Iya, betul. Itu contoh real dari toxic positivity. Oke. Terus Pak, ini kan toxic positivity itu seringkali kita lakukan itu secara tidak sadar gitu Pak, secara otomatis gitu. Oke. Kayak ada kejadian langsung nih pengennya buru-buru ngasih sabar, kasih syukur dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih Pak dalam psikologi nih Pak? Kenapa alasan orang-orang itu berperilaku toxic positivity ini Pak? Pertanyaanmu bagus sekali ini. Bagus sekali ini. Ini yang juga dirasakan oleh semua orang. Ya, kenapa kok tiba-tiba semua orang kok kalau komentar tentang temannya yang baru musibah, sabar, syukur, ambil positifnya saja ya. Pasti ada alasan tertentu Tuhan menentukan seperti ini. Ya, begitu ya. Maka dalam terminologi psikologi itu ada minimal 3 alasan Ajeng. Kenapa toxic positivity itu dilakukan oleh banyak orang. Pertama, Jeng, yang perlu diketahui adalah ada sebuah keyakinan ya tentang adanya satu emosi positif, emosi negatif, dan pada waktu yang sama ada keyakinan juga bahwa ada yang lebih baik daripada yang lainnya positif itu. Contohnya positif lebih baik daripada emosi positif, lebih baik daripada emosi negatif. Ya. Jika ada kepercayaan itu, ya maka bisa jadi nanti itu juga dilakukan oleh banyak orang di sana. Nah sekarang pertanyaan saya adalah kepada Ajeng ya, mungkin ya Ajeng yang memberi pertanyaan tadi ya. Emosi positif itu apakah selalu menghasilkan sesuatu yang baik? Emosi negatif itu apakah selalu menghasilkan hal-hal yang buruk? Enggak sih, harusnya sih enggak ya Pak. Ya, iya harusnya enggak. Maka menurut saya pelabelan antara positif dan negatif dari awalnya sudah keliru menurut saya. Ya. Jadi antara emosi negatif sama emosi positif itu setara, Jeng, karena mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Dan itu semua untuk kebaikan kita. Contoh bahwa emosi negatif itu tidak selalu menghasilkan sesuatu yang negatif. Contoh nih ya. Oke, taruhlah nih saya kasih yang saya pakai contoh Ajeng aja ya, yang ada di sini ya. Tapi nanti agak jelek tidak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Sering Pak, udah sering Pak. Gitu ya. Ya. Ya, tapi sebelumnya aku mohon maaf loh ya. Nggak apa-apa Oke. Pak. Contoh begini. Ajeng tidak bisa merasakan emosi takut.
ya kan? Terus tiba-tiba Ajeng nyebrang jalan raya nih yang ramai sekali. Ajeng karena tidak bisa merasakan emosi takut, Ajeng chill aja. La 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 la. Tiba-tiba gubrak. Ajeng tertabrak mobil. Itu menurut Ajeng kira-kira kenapa? Karena ya itu nggak ada perasaan takut tadi. Oke. Iya, karena itu sumbernya kamu tidak bisa merasakan takut. Karena kan dengan kamu bisa merasakan emosi takut, maka pasti mode kewaspadaan itu kamu aktifkan. Sehingga ketika mode kewaspadaan itu diaktifkan, maka yang terjadi adalah kamu pasti akan berhati-hati untuk menyeberang jalan. Bahkan jalan itu jalan raya kan. Banyak sekali mobil-mobil yang berseliweran dengan kecepatan tinggi. Tapi sebaliknya ketika Ajeng tidak bisa merasakan emosi takut, ya karena kan biar bagaimanapun kalau tidak bisa merasakan emosi takut kan ya jalan-jalan aja, berani aja begitu. Padahal di sana ada kendaraan yang berkecepatan tinggi dan mode kewaspadaan pada saat itu mesti off. Nah, sehingga nanti kejadiannya bisa saja ketabrak. Nah, inilah yang kemudian yang bisa membuktikan bahwa emosi negatif itu tetap berfungsi positif untuk kita pada kondisi tertentu. Jadi tidak selalu buruk dong. Tidak. Gitu ya? Ya. Oke, sekarang saya kasih contoh lagi biar Ajeng paham lah. Kayak Ajeng tidak bisa merasakan emosi sedih. Kemudian pada waktu yang sama teman inner circle Ajeng, teman Ajeng dekat itu ada anggota keluarganya yang meninggal. Tentunya Ajeng kan takziah di situ kan. Nah, karena Ajeng tidak bisa merasakan emosi sedih, maka kan Ajeng tidak bisa berempati terhadap kesedihan di situ. Coba kalau misalkan karena Ajeng tidak bisa berempati, maka Ajeng katakan kepada yang datang itu, kenapa kalian itu murung, kenapa sedih? Kematian kan hal yang biasa. Sambil tertawa terbahak-bahak begitu ya. Terus kamu kan juga nanti akan mati, kita semua kan mati toh. Kenapa kalian harus murung? Kenapa kalian semua itu harus bersedih? Dengan kata-kata yang mencerminkan tidak ada empati kesedihan. Ayo happy dong, happy, hidup itu harus happy ya gitu, seperti itu ya. Itu karena apa? Karena Ajeng tidak bisa merasakan emosi sedih. Kira-kira kalau kamu berada pada posisi seperti itu di tengah-tengah orang-orang takziah, kamu mengatakan seperti itu karena kamu tidak bisa merasakan emosi sedih, kira-kira apa yang terjadi, Jeng? Dilihatin kayak orang aneh gitu gak sih, Pak? Iya, malah justru bisa jadi tingkat ekstrimnya kamu kemudian ada seseorang yang ngebel rumah sakit jiwa. Bukan, suster ini ada ODGJ yang lepas nih, ayo ambil dengan ambulanmu. Bisa jadi seperti itu kan? Ya, bisa itu karena apa? Pak. Karena kamu tidak bisa merasakan emosi sedih. Oke kan? Berarti kan efeknya juga baik untuk kita, toh? Ya. Jadi tidak semua emosi negatif itu berefek buruk. Ya. Satu lagi biar kamu lebih mantap memahami ini. Oke ya. Ajeng tidak bisa merasakan emosi rasa bersalah. Guilty feeling, ya kan? Nah, karena Ajeng tidak bisa merasakan emosi rasa bersalah, tiba-tiba Ajeng datang, kemudian tiba-tiba bertemu dengan ini ya di depan ini Mas Fakih atau Mas Iqbal, kamu tampar saja pipinya Mas Fakih, ceper gitu ya. Setelah itu chill saja, kamu berlalu lalang di situ, tidak merasa bersalah. Setelah kamu menampar Mas Fakih. Kira-kira apa yang terjadi setelah itu? Dia ajar saya, Pak. Kamu mungkin bonyok dipukuli sama Mas Fakih ya. Iya. Akhirnya kamu nanti mondok di IGD. Iya, ke RSO dan iya, ke RSO. Kenapa bisa terjadi itu, Jeng? Karena tadi ya, Pak, tidak memiliki rasa takut. Iya, karena kamu tidak mampu untuk merasakan emosi rasa bersalah tadi. Sehingga kamu tidak tahu bahwa apa yang kamu lakukan dengan menampar Mas Fakih tadi itu sebagai sebuah kesalahan yang besar. Karena kamu tidak bisa merasakan emosi rasa bersalah itu, sehingga kamu lakukan, tampar saja tanpa pikir panjang. Akhirnya kamu mondok di IGD. Begitu. Nah, itulah yang membuktikan bahwa emosi negatif itu, Jeng, itu tidak selalu menghasilkan yang negatif. Maka saya katakan bahwa emosi positif dan negatif itu sebenarnya setara.
karena dia mempunyai peran dan fungsinya masing-masing. Kamu mau contoh yang positif? Coba Pak. Positif tapi tidak menghasilkan sesuatu yang positif, justru yang negatif. Ya, contoh ya, nanti biar imbang ya. Perimbangannya biar bagus. Contoh, Ajeng mendapatkan telepon dari sebuah lembaga yang memberitahukan bahwa Ajeng adalah salah satu orang yang mendapatkan undian 500 juta. Kamu senang nggak, Ajeng? Dapat itu? Oke ya, senang ya. Oke. Bahkan biasanya terlalu senang itu, kemudian dari lembaga itu nelpon lagi, Mbak Ajeng, ya kamu terpilih ya salah satu menjadi pemenang undian ini. Tetapi ada syaratnya Mbak Ajeng. Syaratnya Mbak Ajeng harus mengirimkan mungkin uang 10 juta dulu untuk bisa mencairkan 500 juta. Karena Ajeng merasa senang, merasakan emosi yang positif sekali, senang sekali, maka Ajeng langsung mentransfer itu tanpa pikir panjang. Kira-kira kan kamu, masyarakat kita kan banyak yang tertipu seperti itu toh. Ya kan? Modus-modus seperti itu kan juga banyak sekali kita temui di masyarakat kita kan. Nah, ketika kamu senang, kemudian karena senangnya kamu kemudian mentransfer, kira-kira nanti hasilnya apa? Ketipu. Iya, ketipu. Kamu dibohongin, tapi kamu tidak sadar di awal bahwa sebenarnya itu tipuan. Karena apa? Karena biasanya tertutup oleh emosi yang excited tadi, emosi yang ya seneng, emosi yang bahagia, yang banget, sehingga kadang-kadang menutupi logika nalarnya. Nah, itulah yang kemudian membuktikan bahwa emosi positif itu juga bisa mengakibatkan sesuatu yang buruk begitu loh. Maka saya katakan di sini, untuk pelabelan emosi negatif dan emosi positif sebenarnya dari awal sudah keliru. Karena sebenarnya emosi dua-duanya ini adalah setara dan mempunyai fungsi masing-masing demi kebaikan kita. Nah, ini contohnya kan sudah ini ya. Itu yang pertama ya. Kamu kan tadi ada alasan yang pertama ya. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua, yang agak panjang ini apa ya. Alasan yang kedua adalah dari kecil kita tuh diajarkan untuk tidak cepat-cepat mengusir emosi negatif dan tidak melabeli apa itu emosi, namanya apa. Ya, jadi sejak kecil itu kita diajarkan tidak memberi nama pada emosi itu, ya kan? Labeling namanya affective labeling lah, memberi nama pada emosi. Karena itu penting sebenarnya ya, memberi nama emosi itu penting. Dan pada waktu yang sama pengasuh kita, caregiver kita itu kadang-kadang cepat-cepat mengusir itu. Contoh ya, sekarang kalau Ajeng itu pada waktu kecil lagi nangis, atau bukan kamu lah, orang lain gitu aja ya, saya kasihan deh kamu jadi contoh buruk terus ya, kita ambil orang lain aja ya. Oke. Kita tahu bagaimana dulu ya pengasuh kita mengatakan ketika kita nangis, anak-anak kecil ketika nangis kan kemudian dialihkan, dek lihat tuh dek, ada cicak itu lucu itu dek, lucu. Pada saat itu dia baru nangis, ya kan? Nah, itu menunjukkan kan distraksi itu, pengalihan itu ya. Itu menunjukkan bahwa pengasuh itu ingin cepat-cepat emosi negatif itu pergi, kemudian dialihkan kepada sesuatu yang lucu agar anak itu kemudian berhenti menangis. Nah, ini yang tidak sehat ini, ya. Karena apa? Karena pengasuh itu pengen cepat-cepat anak itu yang segera lekas diam, lekas tidak nangis, ya, dan lekas mengusir emosi negatif yang menyebabkan dia nangis. Ya, jadi sebaiknya itu kalau memang dia baru nangis diajarkan, oh itu berarti adik baru bersedih. Adik baru bersedih dan boleh kok adik bersedih nangis. Boleh, nangis saja dek ya. Nah, itu harus kita ajarkan dari awal. Kita namai emosinya dan kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk memberikan labeling afektif tadi. Memberikan nama emosi-emosi tadi sehingga dia mengenal dan bisa memahami emosi itu. Dan kita harus pahamkan juga, nangis itu bukan sesuatu yang buruk, nangis itu bukan sesuatu yang salah. Nangis itu manusiawi kok. Siapa di antara kita yang belum pernah nangis? Tidak ada. Saya yakin semuanya pasti pernah merasakan nangis. Ya. Sama dengan anak kita kalau nangis, ya tidak apa-apa sih nangis. Ya. Tetapi nangis yang dia paham kenapa dia nangis gitu loh maksudnya. Kalau dia lagi bersedih nangis ya itu wajar. Nah itu
yang menunjukkan bahwa alasannya kenapa toxic positivity itu banyak kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Alasannya yang kedua itu. Ya, atau mungkin alasan yang kedua tadi contohnya adalah orang-orang atau anak-anak yang jatuh, misalkan jatuh kejedot meja kali ya. Itu kan pengasuhnya langsung mengatakan gini toh, mejanya nakal sama adik, tak pukul, deg dipukul ya mejanya. Tuh dek, itu mejanya sudah aku pukul itu, sehingga nanti besok tidak berani lagi mengkurang ajarin adik atau membuat adik nangis. Nah kan sebenarnya seperti itu tidak perlu, ya kan? Ya. Tidak perlu sebenarnya. Ajarkan saja bahwa kejedot itu sakit, dan karena sakit adik nangis, ya itu wajar, bukan sesuatu yang salah. Pertanyaannya kenapa emosi yang hadir itu kemudian cepat-cepat diusir dengan mengatakan tadi, dengan mendistraksi, dengan memukul meja dan kemudian mengatai meja kamu nakal dan seterusnya, sehingga nanti sudah tak pukul loh dek, ini besok sudah tidak berani lagi membuat adik nangis, nakalin kamu begitu. Nah itu alasan yang kedua Mbak Jeng ya, bahwa sedari kecil kita diajarkan tidak memberi nama, melabeli afektif kita, emosi kita, tapi justru pada waktu yang sama cepat-cepat mengusir itu, ya kan? Ya. Nah yang ketiga, alasan yang ketiga itu kita tidak mampu meregulasi emosi kita ketika ada orang bercerita kepada kita. Ya. Nah, gini urut-urutannya. Jadi kalau ada orang bercerita kepada kita, kemudian kita memberikan empati, pada saat itu sebenarnya energi kita tersedot ke situ, ya kan? Kita juga kadang-kadang terbawa emosi juga, baper lah. Kita ikut sedih gitu, ya. Nah, pada saat itu berarti kita belum mampu untuk meregulasi emosi kita ketika ada orang curhat. Kita malah justru hanyut. Kita malah justru ikut dari emosi yang dia rasakan. Nah, biasanya kalau ketika seperti itu lebih baik ya kita siapkan dulu ketika kita ingin mendengar seorang untuk curhat. Kita siapkan emosi kita dulu, regulasinya harus jelas nih. Kita harus mampu untuk meregulasi ketika ada serangan baper nih. Nah, kita harus mampu untuk meregulasi itu. Karena apa, Jeng? Karena ketika kita tidak mampu meregulasi emosi kita ketika orang lain bercerita, maka kita akan ikutkan baper. Kemudian setelah itu kita ingin cepat-cepat menyudahi itu dengan mengatakan, ya Jeng sabar ya Jeng ya. Ya, lebih baik kamu ambil sisi baiknya deh kalau seperti ini. Kita cepat melakukan itu karena apa? Karena kita pengen Ajeng segera berhenti untuk curhatnya itu. Karena dengan berhenti otomatis kan saya kemudian tidak lebih tersiksa hanyut baper tadi. Ya sebenarnya salah satu jalannya ya saya cut dengan kata-kata itu. Nah itulah tiga alasan kenapa toxic positivity itu sering kita lakukan baik sadar maupun tidak sadar. Yaitu 3 ya Pak. Yang pertama tadi kita percaya bahwa ada emosi negatif dan emosi positif. Dan pada waktu yang sama juga percaya bahwa emosi positif itu lebih baik daripada emosi negatif. Padahal itu setara. Sama gitu ya. Nah, sama karena punya fungsi masing-masing ya. Kemudian yang kedua, sedari kecil kita diajarkan untuk tidak menamai emosi kita dan pada waktu yang sama cepat-cepat mengusir ya pengasuh kita ya ketika ngomong kita ketika masih kecil, cepat-cepat mengusir kehadiran emosi negatif itu. Padahal itu tidak apa-apa sih dirasakan, manusiawi sekali dan tidak ada yang salah. Dan yang ketiga adalah ketidakmampuan kita meregulasi emosi kita ketika ada yang curhat. Gitu. Nah, itu kan alasan nih Pak, alasan kenapa orang itu melakukan secara tidak sadar melakukan toxic positivity. Nah, kalau misalnya melakukan pasti ada sebab akibat. Nah, itu kan sebabnya sudah. Nah, akibatnya nih Pak, dampak dari toxic positivity ini apa Pak? Oke. Dampaknya kalau mau jujur itu banyak. Banyak. Ya, banyak, betul, banyak. Ya. Kalau kita bilang gini aja deh. Dampaknya itu kita batasi pada 2 fokus ya. Pertama adalah fokus terhadap orang lain. Ya. Karena dampaknya ini adalah merupakan
dampak yang destruktif, dampak yang merusak, ya, kepada orang lain misalkan. Ya. Oke, satu dampaknya itu adalah ketika kamu berhubungan, berkomunikasi dengan seseorang dengan kamu pakai toxic positivity, maka bisa jadi orang itu tidak nyaman dengan kamu. Karena apa? Karena pada saat itu kamu membatalkan perasaannya, ya kan? Dia mau sedih, kamu batalkan dengan hal-hal yang motivasi-motivasi positif. Padahal pada saat itu belum butuh, kan? Kedua, ketika kamu berkomunikasi, tetapi kamu membawa toxic positivity, maka orang yang kamu ajak komunikasi atau dalam proses komunikasi dengan kamu, dia bisa dipastikan merasa tidak dipahami, ya kan? Karena apa? Karena ketika kesedihan muncul, yang dibutuhkan bukan itu kok. Yang dibutuhkan itu, aku minta kamu kesini, hadir di sini, dengarkan saja keluh kesahku. Kalau kamu lebih empati lagi, sesama teman cewek misalkan, kamu peluk. Kamu tidak perlu cerita apa-apa. Udah, kamu habiskan saja air matamu dalam pelukanku. Waduh. Aku di sini untukmu. So Nah, gitu. Terus kemudian karena kamu tahu kebutuhan dia itu adalah kebutuhan nasihat. Nanti nasihat itu nanti ada saatnya. Bukan berarti tidak perlu, sangat perlu bahkan. Tapi nanti ada waktunya. Time-nya belum pas. Ya. Yang paling pas itu adalah validasi tentang kesedihannya dia. Ya kan? Nah, itu. Jadi tidak bisa dipahami, merasa tidak dipahami. Kemudian perasaannya kamu batalkan dengan toxic positivity itu. Dan yang terakhir, kalau itu terjadi pada inner circle-mu, misalkan keluargamu, dia akan lebih merasa buruk perasaannya. Karena apa? Karena dia tidak bisa mengusir emosi negatif itu tidak seperti yang diharapkan oleh kamu. Gitu loh. Misalkan aku punya anak, aku katakan dengan toxic positivity, ketika anakku baru menderita, baru kena musibah, langsung aku kirim kalimat toxic positivity, anakku juga akan berusaha mendengarkan, mentaati aku. Dia akan berusaha untuk mengusir emosi ini, tapi tidak bisa. Nah, itulah yang tidak bisa itu, malah memperburuk emosi yang dia tekan gitu. Kan dia menekan terus ya. Nah, itulah yang memperburuk dia, karena kemudian dia merasa buruk karena tidak bisa seperti yang aku harapkan sebagai orang tua, kan begitu. Nah, itu yang berfokus pada orang lain. Tapi kemudian kalau berfokus pada diri sendiri, ya, ketika ada kepercayaan bahwa kalau kita ada emosi negatif, cepat-cepat kita usir. Pertanyaan selanjutnya adalah, ketika kamu berusaha mengusir emosi negatif itu, apa yang terjadi? Emosinya itu akan lebih kental atau enggak? Iya, Pak. Iya, emosinya akan lebih besar. Semakin kamu berusaha untuk menghindari itu, malah justru perhatianmu itu malah terfokus pada itu, pada emosi yang negatif itu. Dan akhirnya apa? Akhirnya kamu berusaha untuk merepress, menekan, ya, sebuah peristiwa yang menghasilkan pikiran negatif dan akhirnya menghasilkan emosi negatif itu kamu tekan terus ke dalam bawah sadarmu. Dan ketika itu sudah menumpuk, apa yang terjadi? Kemungkinan besar ada disorder di situ, ada gangguan. Bentuknya apa? Ada ansietas, kemudian bentuk yang lebih lanjut ada depresi, banyak hal, stressful hidupmu. Kemudian kena trigger sedikit saja, itu bisa teraktivasi semua. Itu yang menjadi bahaya ketika toxic positivity ini sering dilakukan kepada diri sendiri. Maka definisi saya tadi kan tuntutan kepada diri sendiri dan orang lain untuk selalu bersikap, berpikir, beremosi positif, kemudian pada waktu yang sama mengabaikan emosi, pikiran, dan sikap negatif. Wah, luar biasa. Gitu. Terus kalau boleh saya rangkum nih Pak, jadi yang paling ngena di saya adalah ternyata itu memang kita mengenal adanya emosi negatif dan emosi positif, tapi mereka berdua itu setara gitu Pak, memiliki porsinya masing-masing, memiliki kegunaannya masing-masing seperti itu. Nah, kita itu sebenarnya kita tuh harus mengekspresikan itu semua, kita harus jujur gitu ya Pak ya, tentang apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan seperti itu.
kalau misalnya sedih ya sedih aja, nangis ya nangis aja gitu. Jangan kita alihkan atau kita tekan seperti itu. Betul. Nah, masa sih kan kita bisa nih memberikan ruang untuk emosi senang gitu. Masa kita tidak bisa memberi ruang untuk emosi sedih gitu ya Pak ya. Nah, sama aja kalau misalnya kita mengalihkan itu sama aja kita bohong nggak Pak ke diri sendiri? Iya, bohong diri sendiri dong. Emang enak dibohongi kok oleh diri sendiri gitu loh. Okay. Kalau dibohongi oleh misalkan kamu, Mas Fakih itu kan wajar. Dalam konteks pertemanan yang biasa ya. Tapi kalau yang membohongi kok malah justru diri sendiri. Nah, ini yang menurut saya tambah sakit ya. Tapi sebelum itu ya Jeng ya. Itu saya ingin menyampaikan bagaimana caranya untuk menghindari itu. Okay. Itu kayaknya itu yang banyak yang ditunggu-tunggu nih. Untuk bagaimana cara kita ya, tips and trick-nya supaya toxic positivity ini tidak kita lakukan atau kita tidak terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada 2 pendekatan Ajeng. Yang pertama adalah pendekatan yang berfokus pada diri sendiri, dan yang kedua pendekatan yang berfokus pada orang lain. Oke ya. Jadi pendekatan yang berfokus pada diri sendiri itu menggunakan pendekatan self compassion dan self acceptance. Apa tuh Pak? Ya, self compassion dan self acceptance itu adalah tentang belas kasihan terhadap diri sendiri dan penerimaan diri ya. Contohnya begini, ketika kita melakukan ketika kita dalam kondisi stres, ya kan, tentu emosi yang muncul biasanya adalah emosi sedih ya. Ini salah satu contoh saja ya. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan self compassion dan self acceptance itu ya kalau sedih ya tadi izinkan saja dirimu itu mengalami kesedihan itu. Ketika kamu mengizinkan untuk kamu mengalami kesedihan itu bukan berarti bahwa kamu akan tinggal selamanya di situ. Oke ya. Bukan berarti, ini biar tidak salah paham nih, untuk merasakan kesedihan itu bukan berarti Ajeng itu berada di kesedihan itu selamanya, bukan. Nah, izinkan saja dia itu berada dalam kesedihan, tetapi pada waktu yang sama ubah pola pikirmu menuju sebuah resiliensi, ketahanan. Ketahanan dalam apa? Ketahanan dalam menjalani dan menghadapi kesedihan itu, masalah yang menyebabkan kesedihan itu, gitu loh. Nah, itu akan lebih realistis daripada belum apa-apa kemudian suruh untuk menolaknya, mengusirnya. Itu akan lebih realistis ya. Jadi diri itu tadi yang kamu katakan tadi, kalau bisa memberikan ruang untuk positif, kenapa yang ruang negatifnya tidak pintu-pintu untuk merasakan itu kamu tutup? Kan tidak adil itu. Kalau positif dibuka ya oke lah, yang negatif juga dibuka biar imbang kan begitu. Itu self compassion dan self acceptance. Kemudian yang kedua yang berfokus pada orang lain, kembangkan empati dan validasi ini. Yang paling penting ya. Contoh, ketika Ajeng ada teman yang tadi saya contohkan yang itu tadi ya, yang pertama kita bahas temanmu yang ketinggalan yang ibunya meninggal itu. Ya, mungkin Ajeng bisa mengatakan gini. Namanya siapa? Inisial saja. Inisialnya Putri. Ya, Putri. Ya, oke lah. Atau siapalah gitu ya. Kamu bisa mengatakan begini, Putri, mohon maaf sekali, kamu harus melalui kesedihan ini. Jadi alih-alih kamu memberikan hiburan yang sabar ya Put, yang oke, kita ambil sisi positifnya saja. Let's see the bright side misalkan, atau jangan terlalu sedih ya, move on. Itu seperti itu ya. Itu malah kurang memvalidasi perasaan dia. Kalau kamu katakan bahwa Putri, mohon maaf, kamu harus merasakan kesedihan ini. Itu terasa lebih real. Lebih mengena, lebih real. Kalau kedengarannya itu menyakitkan, kedengarannya dan kurang familiar ya. Tetapi menurut penelitian ya ini ya, ketika kita menyampaikan sesuatu yang malah justru tidak sempurna, itu mereka merasakan bahwa emosinya memang tervalidasi dengan sangat bagus. Karena apa? Karena memang tidak ada kesempurnaan di situ ketika ada musibah. Musibah itu yang adanya kesedihan. Oke, kita akui kesedihan itu. Gitu ya. Berarti empati. Kemudian baru kamu katakan, setelah kamu katakan, Putri, kamu harus melalui kesedihan ini. Kemudian kamu katakan,
Oke, bahkan saya itu tidak tahu Put, saya itu harus ngomong apa kepada kamu. Itu juga lebih diterima. Karena itu menunjukkan bahwa tanggapan itu tidak harus selalu sempurna. Kamu diam saja itu kan juga merupakan respon. Dan malah justru itu yang dibutuhkan responnya untuk orang-orang yang baru saja mengalami musibah. Terus yang terakhir, ini yang paling penting juga, tawarkan bantuan. Oke Putri, kalau nanti kamu memerlukan bantuan dan saya bisa, lekas ngomong sama saya. Itu justru akan melegakan orang yang terkena musibah. Dia akan bisa memvalidasi bahwa apa? Bahwa kamu itu memahami dia bahwa emosi yang dirasakan itu tidak salah kok. Emosi yang dirasakan itu wajar saja dan nanti aku sebagai temanmu itu bisa membantu apa? Lekas katakan kalau itu bisa membantu, aku segera membantu kamu. Itu yang sebenarnya yang dibutuhkan untuk orang-orang yang baru saja terkena musibah. Itu empati dan validasi tadi yang berfokus pada orang lain. Nah, kalau kita itu bisa melakukan itu, saya yakin mungkin toxic positivity ini sudah mulai terdegradasi nih. Ya, volumenya ya, menurun ya. Ya, mungkin tidak semua akan terbebas enggak, tapi minimal kita tahu dan kemudian kita mulai menjaga. Karena ilmu pengetahuan itu kan efeknya akan buruk itu kalau kita memaksakan itu, ya kita tahan dulu deh. Nanti suatu saat waktunya pas kita sampaikan. Gitu. Oke. Jadi berikan waktu untuk kalau terjadi musibah pada diri kita, berikan waktu kita untuk mengalami kesedihan itu. Yes. Kalau terjadi pada orang lain, berikan waktu kepada orang lain untuk merasakan kesedihannya. Betul. Tawarkan bantuan, tawarkan. Diam itu tadi merupakan sebuah respon gitu, iya. Pak, ya. Bahwa tidak semua orang itu butuh untuk dinasehati pada saat-saat baru mengalami musibah. Tapi saya katakan itu juga perlu, tapi nanti. Nanti, ya, nanti. Ada waktunya. Ada waktunya. Oke. Pembahasan kita luar biasa banget. Nah, gimana nih teman-teman rekan-rekan sehat RSO? Sudah banyak kan pengetahuan yang didapatkan mulai dari pengertian apa sih itu toxic positivity, lalu kenapa sih orang itu bisa melakukan itu gitu, melakukan toxic positivity, dampaknya serta tips and triknya tadi apa untuk agar kita tidak melakukan toxic positivity. Nah, dari sudah panjang sekali cerita kita hari ini Pak Aziz, terima kasih atas ilmunya, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Ajeng. Ada penutupnya dulu Pak? Cukup sama saya yang nutup. Oke. Kalau semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Oh ya rekan-rekan, apabila ada komentar atau pertanyaan, kesan mengenai tema kita pada hari ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Lalu juga kalian juga bisa menuliskan nih apa nih tema-tema selanjutnya yang bakal kita bahas, seru untuk kita bahas gitu. Jangan lupa like dan subscribe oleh akun ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kembali lagi di Ortho Podcast.